Buatan niki, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bahak, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bahak. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan. Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Selanjutnya saya mungkin yang laki dulu ya, laki-laki nanti baru pindah ke sini. Silakan yang pojok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Yang saya hormati Gus Bahak, Prof. Quraisy. Saya Jamaluddin Ghafur dari Fakultas Hukum UII. Ingin bertanya ke Prof. Quraisy dan Gus Bahak. Saya sering mendengar salah satu isi pengajian dari Gus Bahak itu bahwa fatwa dalam hukum sosial itu tidak pernah jelas begitu. Artinya ulama pasti akan berbeda gitu ya. Nah, kami kebetulan di Fakultas Hukum Gus seringkali ditanya orang juga gitu ya, soal bagaimana hukum sesuatu. Dan dalam konteks hukum memang teorinya dan pendapatnya juga beragam gitu ya. Nah, kadangkala permintaan pendapat itu tidak hanya sekedar untuk diskusi, tapi bahkan sampai menentukan nasib orang gitu. Ini dihukum atau tidak. Nah, sehingga mohon penjelasan dari Gus Bahak dan Prof. Quraisy kira-kira bagaimana panduan dalam Islam di tengah keragaman pendapat fatwa itu dalam kita memberikan pendapat atau keterangan-keterangan tentang hukum-hukum tertentu yang memang secara ilmu itu sangat beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Bahak dan Quraisy, ini 4 atau 2 dulu aja ya, nanti baru kita lanjutkan biar nggak lupa ya.
Ya, yang pertama Gus Ba, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya, kan banyak yang tidak jebolan pesantren, tapi pengen dekat sama Allah. Boleh nggak baca terjemahan, kira-kira gitu. Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal, yang orisinal ya. Kemudian yang kedua dari ini Gus Gofur. Ini dosen dari Eva, ini untuk Prof. Quraisy dan Gus Baha. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum, kira-kira gitu kan. Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi. Jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Baha. Ya. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.